Wasallam. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ibu-ibu yang saya sayangi dan yang saya cintai, karena Allah kita mulai pelajaran kita. Semester ini buku atau materi kita pada hari ini. Ini lagi loading ya, bebas sebentar. Kemarin kita sampai halaman berapa ya, Bu ya? 60 ya, Bu ya? 64 saja. Yang 11 itu. Baik. Sekarang tamarin 1. Oke. Kemarin insya Allah dari percakapan itu ada yang perlu ditanyakan nggak Ibu-Ibu? Atau perlu diulang kembali? Boleh diulang kembali Ustazah. Iya, diulang sekilas aja Ustazah. Itu kemarin saya nggak masuk. Oh baik Ibu, kita ulang sekilas dulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar motor lagi nih. Ad-Darsustani Asyar, yakni pelajaran yang ke-12, yakni pelajaran yang ke-12. Pelajaran yang ke-12 yaitu ini ada sebuah percakapan antara si Su'ad dengan anak murid. Itu anak muridnya Al-Bintu, yaitu anak perempuan. Si Su'adnya adalah si Su'ad dan Al-Bintu. Al-Bintunya anak perempuan. Yaitu kita ini lihat ya Bu ya. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian si anak perempuan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian si Suat nanya, Kaifa haluka ya bintu? Kaifa haluka ya bintu? Kemudian dijawab, Ana bil khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana min Riyadh. Masmuki? Ismi Aminah. Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarah wa muwajjihun fil madrasah sanawiyah. Wa aina ummuki? Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fil mustashfal wiladah. Wa man hadhil fatatul lati ma'ak? Hiya ukhtuk? La, hiya bintu ammi. Masmuha? Ismuha Fatimah. Hiya zamilatuk? La, ana fil madrasatil mutawassitah wa hiya fil madrasah sanawiyah. Alaki ukhtun? La, mali ukhtun. Alaki akhun? Na'am, li akhun kabirun wa huwa talibun fil jami'ah. Wa man hadhihi tifl ladhi ma'ak? Wa ibnu akhi. Masmuhu? Ismuhu Su'ad. Ismuhu Su'ad. Ummuki fil baitil an? La, zahabat ilal mustashfa.
Oke, coba kita artikan satu-satu ya Bu ya. Ini kita pelan-pelan aja mengartikannya. Oke, di sini si Suad bertanya ke seorang perempuan, yang mana anak perempuannya itu dia pun tidak kenal, jadi dia kenalan tak kenal ke anak perempuannya. Nah, jadi pertama-tama yang dia tanya adalah kondisinya. Setelahnya ketika di dalam bahasa Arab ada bahasa basi, yang mana ketika kita tidak mengenal atau tidak kenal seseorang, kemudian kita ingin ta'aruf atau ingin kenalan, maka pertanyaan yang biasa digunakan di sini adalah kata-kata kaifa haluk, yang mana makna kaifa haluk itu adalah artinya bagaimana kondisi engkau nih. Umpamanya nih kata-kata kaifa haluk yaitu artinya adalah kaifa bagaimana, haluk artinya adalah keadaan engkau. Ya binti. Nah, di sini bagaimana kondisi engkau ya bintu? Di sini ada kaidah yang bisa kita pahami, yaitu kata kaifa adalah kata pertanyaan ya Bu ya, kata pertanyaan atau isim dalam istifham yang digunakan untuk bertanya. Nah, kemudian haluk artinya adalah kondisi. Yang mana kondisi ini menanyakan tentang apa namanya kondisi seseorang. Nah, di sini ada domir. Kemarin kita sudah mempelajari tentang domir ya, Bu ya. Di sini ada domir mutasil, yaitu ki. Yang berarti kalau ki berarti dia adalah menunjukkan Perempuan. domir, ya perempuan, domirnya yaitu Anti. domirnya anti ya, Bu ya. Oke. Terus kemudian ya binti, anti. Ini ada ya bintu. Nah, di sini ada namanya huruf. Nih, di dalam bahasa Arab Ibu ada namanya hurufun nida. Nah, ini pelajaran baru ya, Bu ya. Saya jelaskan sedikit. Ada namanya hurufun nida. Hurufun nida disebut juga dengan huruf panggilan atau huruf yang digunakan dalam memanggil orang. Harfun nida itu ada dua, yaitu kata ya seperti ya binti ini yang artinya wahai. Kemudian ada kata a, yang artinya wahai juga. Gitu ya. Jadi ada dua. Kemudian ya ini yang sering banyak digunakan dalam percakapan bahasa Arab ataupun dalam Al-Quran. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman gitu kan. Terus banyak juga digunakan kata-kata ya dengan menggunakan ya ayyuhan nas gitu kan, wahai manusia. Nah, kata a ini jarang digunakan, namun a ini termasuk kepada harfun nida atau huruf panggilan. Kalau di dalam bahasa Arabnya mungkin lebih cocoknya katanya yaitu wahai itu. Wahai anakku, wahai apa namanya temanku. Nah, itu yang disebut dengan harfun nida ya Bu ya. Kemudian penggunaan harfun nida yaitu sebelumnya kan kita sudah belajar ya Bu, apa itu idhofah, apa itu ini apa itu dengan mufrad ya kan kita sudah belajar sebelumnya idhofah dengan mufrad. Nah, kalau umpamanya ya bisa masuk nih Bu ya. Ya ini bisa masuk ke isim mufrad. Nah, contohnya nih ya bintu, maka dia menjadi ya bintu. Jikalau dia masuk ke isim mufrad, yang mana isim mufrad itu adalah isim yang satu ya Bu ya, tidak dalam bentuk muannas dan tidak dalam bentuk idhofah ya Bu ya.
tidak mu'annas dan tidak idhofah. Maka dia menggunakan ya bintu. Nah, jikalau dia mufrad, dia sendiri aja atau dia satu seperti ini, maka baris dari bintunya itu menjadi domah. Jadi ya bintu. Atau contoh lainnya yaitu ya Muhammadu. Nah, maka dia domah. Jikalau umpamanya dia memakai alif lam, maka dia tidak tanwin. Tapi kalau dia tidak memakai alif lam, maka dia mau menjadi tanwin. Berarti ya Muhammadun, ya bintu. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Oke. Ini kondisi kedua nih yang dalam keadaan mufrad ya, Bu ya. Kondisi kedua yaitu dalam keadaan idhofah. Idhofah, mungkin bisa kita flashback lagi, Bu. Makna idhofah kemarin bagaimana, Ibu-Ibu? Idhofahnya menerangkan Nah, Sim yang digabung menjadi satu menjadi satu iya, itu dua isim mempunyai makna yang satu. yang mana iya, dua isim memiliki maknanya satu. Jadi dua isim tapi maknanya adalah satu gitu. Contohnya yaitu dalam bahasa Arab, contohnya Abdullah ya Bu, ini nama orang ya Bu ya. Abdullah. Maka ketika kita nih memasukkan kata-kata huruf huruf nida, Abdullah ini kalau umpamanya dia tidak memakai ya, maka tulisannya ya Abdullahi. Berarti ini adalah domah ya Bu ya. Ya Abdullahi ya. Tapi kalau ketika kita memasukkan dia ya atau huruf nida, maka Abdullahnya itu berubah menjadi ya Abdillah. Jadi dia dikasrahkan ya Bu ya. Seperti itu. Ya Abdillahi. Ya Abdillahi. Nah, maka dia menjadi ya Abdullah ya Abdullahi kalau tidak memakai ya. Tapi kalau memakai ya, dia menjadi ya Abdillahi. Yang ini mudhofun ilaihnya tetap kasrah. Namun yang berubah nih adalah mudhofnya ini. Yang biasanya mudhofnya domah. Nah, sekarang mudhofnya menjadi kasrah. Ya, kira-kira ini bisa dipahami insya Allah Ibu-Ibu. Jadi Ustaznya kalau yang pakai ya harokatnya menjadi kasro gitu ya. Kalau Iya. ada ya domah itu ya. Iya, bukan niatnya yang jadi masalahnya ya Bu ya, tetapi bentuknya. Kalau ini kan Bentuknya. mufrad, mufrad berarti dia sendiri ya Bu ya. Kalau dia idhofah berarti dia dua, berarti ya murakkab kan dua isim, terdiri dua isim, maka baru diganti huruf akhirnya. Berarti mufradnya bukan muzakkar itu Ustazah ya. Bukan muannas bukan. Bukan mu'annas, bukan muzakkar. Nah, kalau umpamanya kita gantikan ini muzakkar ya Bu ya, ya-nya masuk ke muzakkar. Nah, kita ganti dengan ya mu'annas. Nah, ya contoh nama perempuan ya yang dia idhofah, kira-kira apa ya Bu ya? Fatimah. Fatimah kan satu berarti dia mufrad Oh, iya. Bu, berarti satu dia, bukan terdiri dari dua kata. Apa ya Bu ya, biasanya nama orang tapi dia idhofah. Contohnya apa ya? Siti Fatimah itu nggak masuk. Siti Fatimah. Siti, ya, ya betul Ibu. Ya Siti dia Siti karena dia jadi menjadi Siti ya Bu ya. Tapi karena bahasa Arab
iya berbaris kasrah itu tidak dibaca. Jadi dia menjadi ya Siti aja, seharusnya ya Siti ya Bu ya. Ya Siti Fatimah. Seperti itu kira-kira ya Bu ya. Nama yang lainnya gitu. Contohnya apa ya Bu ya, supaya kita memudahkan memahaminya. Ya, Fatimatus Zahra Bu. Kan ini nama istri Nabi ya Bu ya. Iya. Fatimatus Zahra. Ini nama anak saya ini Bu. Anak saya yang Masya Allah. pertama. Masya Allah. Fatimah. Berarti ini ya Fatimatus Zahra. Ya Fatimah. Nih ya Fatimah. Maka bacanya ya Fatimatu atau ya Fatimati Ibu. Ya Fatimati. Ya dia menjadi ya Fatimati Zahra. Iya. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Ya. Nah, ini apakah ada pertanyaan Ibu-Ibu atau paham dengan Al-Nida? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah ya Bu ya. Kalau sudah paham, baik. Kita pindah ke yang nilai baru lagi. Kemudian dijawabnya. Ana bi khairin walhamdulillah. Saya dalam keadaan baik saja. Alhamdulillah. Min aina anti? Engkau dari mana? Min aina? Engkau dari mana? Maka min nih termasuk nih min sama kaifa termasuk adalah huruf istifham. Istifham adalah kalimat tanya ya Bu ya. Harful istifham. Atau kalimat tanya nih termasuk min. Ini istifham. Nah, yaitu tadi pertama adalah kaifa, yang kedua min ya Bu ya, kalau kita temukan di sini. Min aina anti, maka dijawab ana min Riyadh. Saya dari Riyadh. Berarti nih si bintu tadi berasal dari Riyadh ya. Kemudian ditanya Mas Muki. Ma ini termasuk huruf istifham juga atau kalimat tanya. Nah, ini seperti ini, Mas Muki. Nah, perbedaan ma dengan man, maka di sini ya, Bu ya, perbedaan menggunakan ma dengan man adalah kalau di dalam bahasa Indonesia, siapa namamu? Kalau siapa berarti kan kalau kita memahaminya pasti penggunaannya man ya kan, Bu? Iya. Tetapi ini di dalam bahasa Arab bukan man gitu kan, tetapi malah digunakan ma gitu ya. Artinya apa? Apa namamu gitu. Nah, di sini perbedaannya adalah ma digunakan untuk benda, kalau man digunakan untuk orang. Nah, maka isim nih, ismu itu adalah artinya nama. Nama dianggap adalah sebagai benda, bukan orang ya kalau di dalam bahasa Arab ya Bu ya. Nah, karena dia benda, maka digunakan ma, makanya tidak digunakan man ya Bu ya. Nah, jadi digunakan masmuki, bukan man. Nah, kemudian kapan penggunaan man? Contohnya, man anti, siapa engkau? Kalau kita nanya siapa engkau, engkaunya berarti kan orang ya Bu ya. Berarti orang ini adalah makhluk hidup yang bisa bernafas, yang bisa berakal ya Bu ya. Man itu. Maka digunakan man, bukan ma gitu kan. Karena antinya itu manusia yang bisa bernafas. Nah, itulah perbedaan penggunaan ma dengan man. Kalau ma untuk benda yang tidak berakal. Kalau man adalah untuk benda yang berakal. Nah, ya, untuk pertanyaan ya, Bu. Di sini bisa kita bedain ya, Bu.
Oke, lanjut, yaitu kata kemudian aina. Nah, ini aina juga. Aina termasuk kepada huruf istifham. Berarti di sini ada banyak huruf istifhamnya, Ibu ya. Kaifa, man, kemudian aina. Aina adalah artinya di mana? Di mana Abi? Mana Bapak engkau gitu kan. Nah, di sini ada kita mendapatkan yaitu domir mutasil, yaitu domir yang bersambung dengan isim atau kata benda. Ini ismu ki, kemudian ki juga. Ini yang menunjukkan adalah anti ya, Bu ya. Kemudian dijawab sama perempuan anak kecil tadi, Abi huna, bapak saya ada di sini, yaitu di kota Madinah Munawwarah. Huwa, dia muwajjihun. Nah, muwajjihun kemarin artinya apa, Ibu? Penasehat. Ya, Ya. dia penasehat di sekolah sanawiyah ya, Bu ya. Oke, kemudian ditanya, Aina ummuki, mana ibumu? Dijawab, Hiya aidan huna. Dia juga ada di sini. Hiya tabibatun fi mustasfal wiladah. Nih, ibunya adalah seorang dokter di sekolah kedokter di rumah sakit apa namanya Mustaswa Wilada ini rumah sakit salin ya biar dia adalah seorang dokter di rumah sakit bersalin. Oke. Dia ada di rumah sakit bersalin. Kemudian waman hadhil fatah, siapa anak perempuan ini? Allati ma'a, kemudian ditanya waman. Di sini ada lagi kata istifhamnya ya biar waman. Di sini kok ditanya man, kok enggak man? Karena ada kata fatatun. Fatatun artinya anak gadis. Berarti anak gadis ini berakal atau tidak, Ibu-ibu? Berakal. Berakal. Karena dia berakal, maka digunakan kata man, bukan ma, ya Bu ya. Oke. Kemudian waman hadhil fatatul lati ma'ak hiya ukhtuki. Apakah dia adalah saudara perempuan engkau? La, dia pintu ami, bukan atau tidak. Dia adalah anak perempuan paman saya. Paman. Ini penggunaan man ya, biar kira-kira paham ya, biar ya. Maka di sini ada istifham lagi, yaitu dengan menggunakan yang artinya apakah ya, biar. Berarti di sini ada banyak kita temukan huruf istifham. Ukhtuki, saudara perempuan engkau. Kemudian dijawab la, dia pintu ami. Tidak, dia adalah anak perempuan dari paman saya. Oke. Masmuha, siapa namanya? Ismuha Fatimah. Iya, maka di sini ada kalimat istifham juga, yaitu kata apakah dia teman perempuan engkau? Kemarin saya jelaskan, kalau zamilah artinya teman, sodikoh artinya juga teman.
perbedaan antara zamilah, nih zamilah teman, sama sodiqoh, nih zamil atau zamilah ya Bu ya. Zamil untuk laki-laki, zamilah untuk perempuan. Ini artinya teman, bedanya dengan sodiqoh, bedanya yaitu kalau shodikoh adalah teman dekat banget atau istilah orang sekarang bestinya banget. Maka dia sodik atau ini sodik ya Bu ya atau shodikoh atau shodikoh nih tambah ini ya sodik ya Bu ini sodik ya Bu ya kalau bisa namanya. Sodik artinya teman besti banget ya Bu ya. Nah, bedanya itu kalau Zamil itu temannya biasa-biasa aja gitu kan, kenal begitu aja gitu kan. Tetapi dia tidak dekat. Tapi kalau sudah dekat kita menggunakan hiya, sodiqati. Itu bisa kita pahami oh ini pasti bestinya. Seperti itu kira-kira. Kemudian ada lagi yaitu kata iya, mudah ya Bu ya. Ada kata A-nya yaitu istifham ya Bu ya. Kemudian la, ana fil madrasah mutawasithah. Terus kemudian dijawab tidak, saya di sekolah menengah. Sedangkan dia fil madrasah as-sanawiyah. Sanawiyah. Sedangkan dia masih di sanawi ya. Kalau kita sanawiyah kita sama SMP ya Bu ya. SMP. Sedangkan kalau di Arab sanawiyahnya itu adalah SMA. Mutawasithah ini baru SMP. Itu perbedaannya ya Bu ya. Nah, maka di sini saya ingin menjelaskan tentang penggunaan la. La di sini artinya tidak. Maka jikalau tidaknya satu, ibaratnya tidak menguatkan ya, maka tidak mesti diulang. La, tidak. Kemudian kita langsung menjawabnya apa gitu kan. Ana fil madrasah mutawasithah wa hiya fil madrasah sanawiyah. Namun, jikalau jawabannya adalah menafikan juga, menidakkan juga, maka la-nya dua. La, nah, la, contohnya yaitu la akun ya Bu ya. La akunu saya tidak. Akun itu tidak menjadi ya Bu ya. La akun zamilatuhu. Itu saya bukanlah temannya. Zamilah tuhu nih. Nah, perbedaannya di mana? Nah, makanya perbedaannya adalah kalau la ini la-nya ini hanya sebagai menjawab pertanyaan, apakah pertanyaannya iya atau tidak, itu kan kebenaran. Nah, tapi kalau diulang lagi la-nya ini adalah untuk menguatkan. Tidak, saya tidak temannya. Seperti itu berarti dia dua kali ya, Bu ya. Jadi kapan penggunaan la? Kapan penggunaan la-nya dua seperti ini? Kalau ingin menguatkan atau memastikan benar-benar bahwa itu bukan, maka digunakan dua la-nya ini. La akun zamilatuhu. Tidak, saya tidak temannya. Nah, kira-kira dari sini bisa dipahami Bu penggunaan la satu dengan la-nya yang dua. Insyaallah Ustazah. Baik. Oke, lanjut yaitu kata alaka. A di sini artinya kembali ya Bu ya. A Istifham. adalah pertanyaan lagi atau huruf istifham lagi ya. Nah, apakah laki artinya kemarin apa Bu? Laki artinya ibu-ibu Kepunyaan engkau. Perempuan. Ini angka ini Punya atau engkau. perempuan? Punyai perempuan. 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 Oke, alaki ukhtun, apakah engkau punya saudara perempuan? Laki berarti punya engkau perempuan ya Bu ya. Apakah engkau punya ukhtun, saudara perempuan? Maka dijawab di sini la.
Mali. Di sini ada kata mali. Mali, kira-kira apa artinya ibu-ibu? Untuk 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 perempuan ya. linya artinya apa ibu-ibu? Punya saya. Iya, li artinya punya saya. Kalau laki kan anti ya Bu ya. Kalau li berarti ana, berarti punya saya ya Bu ya. Tadi katakan di sini tidak. Mali, tidaklah saya punya saudara perempuan. Di sini Ibu bingung ya penggunaan ma di sini. Apakah ma ini untuk pertanyaan ataukah ma yang artinya tidak ya? Nah, maka untuk membedakannya adalah melihat konteks bicaranya. Jikalau konteksnya tidak bentuk pertanyaan, berarti ma-nya adalah menunjukkan apa namanya? Benda. Apa Bu? Benda. Nah, ini menunjukkan tidak juga ya Bu ya. Ma itu menunjukkan pertanyaan atau ma menunjukkan tidak. Nah, maka di sini kita artikan tidak. Saya tidak punya ukhtun. Saya tidak punya saudara perempuan. Jadi la ini la-nya bisa digunakan untuk fi'il, untuk menidakkan fi'il ya Bu ya. Dan menidakkan isim. Ini untuk kata la. Kalau untuk ma ini hanya digunakan untuk isim, tidak digunakan untuk fi'il. Oke. Kita ingin menyatakan sesuatu yang tidak ya biar untuk kata benda. Contohnya ma fi fulus. Ma fi tidak ada fulus, artinya tidak ada duit ya. Artinya adalah tidak ada duit. Kira-kira bisa dipahami Bu penggunaan ma atau masih bingung? Insya Allah. Oke, jika sudah kita lanjut yaitu penggunaan alaki akhun. Artinya apakah? Laki engkau memiliki akhun saudara laki-laki ya. Apakah engkau memiliki saudara laki-laki? Kemudian dijawabnya la. Naam. Oh, ini ke bawah ya Bu ya. Naam. Kemudian apakah engkau punya saudara laki-laki? Maka dijawab na'am, benar gitu kan. Iya, saya punya saudara laki-laki yang besar, berarti abang ya Bu ya. Bahwa talibul bil jamaah, dia adalah seorang pelajar di sebuah universitas ya Bu ya. Di sebuah universitas. Kemudian waman hadhihi tiful lazi ma'ak. Kemudian siapa anak-anak yang bersamamu? Nah, dijawabnya huwa ibnu akhi. Dia adalah anak saudara laki-laki saya gitu kan. Ini anak ibnu akhi. Ibnu akhi ini termasuk adalah idofah karena dia dua kata benda ibnun sama akhun, berarti dua kata benda yang memiliki maknanya satu. Berarti ibnu akhi anak saudara laki-laki kita berarti ponakan kita ya. Nah, akhi adalah miliknya. Kemudian masmuhu, siapa namanya? Kemudian dijawab ismuhu Sa'dun. Namanya Sa'ad. Kemudian ummiki fi baitil apakah ibumu Di rumah sekarang. La zahabat ilal mustasfa. Tidak, dia telah pergi ke Rumah sakit.
Iya, ke rumah sakit. Nah, kita lihat nih latihannya ya, Bu ya. Dari latihan ini kita lihat yaitu kaifa haluki ya abi, kaifa haluki ya ummi, aina ibnuka ya Zainab, dhahaba ilal masjid. Aina Aina bintuka ya Aminah dhahabat ilal madrasati. Liman hadhihi sa'ah sa'atil jamilah ahiyalah ahia hiya perempuan. Oke, nih dari sini, nih ada pertanyaan ya. Iklatnya ada latihan ya, Bu ya. Latihannya siapa yang punya jam ini? Di sini nih latihannya penggunaan yaitu domir mutasil. Domir kan kemarin ada dua ya, Bu ya. Domir mutasil sama munfasil. Kalau mutasil nitanya ya, Bu ya. Mutasil ini berarti domirnya yang bersambung. Contohnya haluki, dia bersambung dengan isim. Nah, ini haluki, kemudian abuna ibnuk. Ibnuki artinya ibnuk anak engkau gitu. Kemudian ada bintuka. Ini ada bintu berarti rumah engkau. Hahiyalaka, apakah dia teman engkau? Ini lakap milik engkau ya Fatimah. Maka dijawab na'am. Hiya li. Ini adalah dalam latihan ini adalah bentuk rangsangan dalam membuat domir mutasil ya, Bu ya. As-sa'ah jamilah kira-kira artinya apa ya Ibu-ibu? Nih as-sa'ah. Nah, ini as-sa'ah arti as-sa'ah kira-kira apa ya Ibu-ibu? Jam ya? Jam Ya, jam jamilah. cantik. Berarti jam cantik. Siapa yang punya jam cantik? Maka dijawab Hiya laka, apakah dia memiliki apa namanya ya Fatimah, apakah jam ini maksudnya jam ini milik engkau ya Fatimah? Kemudian si Fatimah jawab benar, iya li, dia punya ya, kata si Fatimah. Maka di sini bisa dipahami nggak Ibu-Ibu? Domir mutasil dengan munfasil. Kalau mutasil ada tanya berarti bersambung. Kalau domir munfasil berarti tidak bersambung. Contohnya anta, anti, antuma. Seperti itulah ya Bu ya. Dari sini bisa dipahami Bu. Insya Allah. Allah. Kita lanjut. Ahada qalamuki. Nah, ini di sini nomor 6. Ahada qalamuki ya Muhammad. Apakah ini pena engkau, wahai Muhammad? Jawabnya, la, bukan. La, hada qalamak anta. Tidak, ini adalah pena engkau. Nah, kenapa diduakan setelah domir ka yang menunjukkan anti, terus kemudian ditambah dengan anta lagi gitu kan Bu ya.
Berarti ini domir double apa namanya double domir banget di sini. Nah, Iya. maka dalam kondisi seperti ini, antinya di sini itu adalah penguat atau disebut dengan taukid. Jadi dia adalah penguat suatu berita. Contohnya ini, apakah pena engkau ini Muhammad? Kemudian Muhammad jawab, ada kolaman, ada kolamka, anta. Ini pena engkau. Ya, jadi si antanya tidak dibolehin masuk gitu Ibu. Maka dari sini bisa kita pahami adalah ini adalah bentuk taukid. Bentuk taukid karena ini kebiasaan orang Arab ya Bu ya. Mungkin dah karena kebiasaan dan diketahui bahwa orang Arab itu sering ingkar janji atau mereka sering lupa. Udah janji lupa gitu kan. Padahal butuh pertanyaan apa diingetin gitu kan. Kalau nggak diingetin nanti bisa bablas nggak dibayarnya. Nah, maka dalam kondisi seperti ini nah, digunakanlah kata anta yang menunjukkan taukid atau penggunaan. Nah, contohnya, ahadza, apakah pena engkau ini ya Muhammad? Ini di sini ya Bu ya. Nah, kemudian la, hadza kolam ka anta. Maka diiniin kata anta lagi, yang mana anta ini juga sama-sama bahagian domir dari ka. Sama-sama bahagian domir dari ka, yang mana kolamuka artinya anta juga, kolamuki artinya anta juga. Anta. Nah, nomor 7, tilka sayarah al-jamilah. Nih, Alhamdulillah. hmm, Allati kharajat al-ana minal hmm, madrasati lil mudiri. ada tilka sayarah tuh ada mobil bagus. Alati yang keluar dari madrasah lil mudir itu sayarohnya atau mobil merahnya keluar dari sekolah Tadmir, yaitu sekolah khusus untuk apa namanya barang-barang ini ya Bu ya. Maksudnya dari sekolah lil mudir, maksudnya dari sekolah yang mana di situ tempatnya ada Belajar capsek ya Bu ya. guru-guru Mm-mm. kepala. Iya, maksudnya gini, itu mobil yang bagus, yang mana, yang kharajat, Yang keluar. mobil itu bagus, eh, Allati eh, yang sekarang yang kharajat, keluar. yang keluar dari sekolah untuk nili, artinya untuk capsek Untuk atau untuk kepala kepala. ya Bu ya. Mobil yang baru kharajatil an, mobil yang baru keluar sekarang dari sekolah itu adalah mobil yang sangat indah diuntukkan untuk si mudir atau kepala ya. Kira-kira bisa dipahami Bu? Yes. Iya, Lil oke. mudiri. Ya, anta muhandis ya akhi. Apakah Ya engkau sayyidi. seorang muhandis? Berarti adalah seorang insinyur, wahai saudara laki-laki saya. Kemudian dijawab, la, tidak. Ana tabibun, tidak. Saya adalah seorang dokter. Nah, kemudian nomor 9, apakah ini ada dua ya, Bu ya? Yang mana pertama artinya Nah, ini apa pertanyaan, kedua adalah bahagian dari isim. Nah, maka pertanyaannya adalah apakah engkau seorang insinyur atau seorang ini ya Bu ya, seorang insinyur atau seorang arsitek? Wahai saudara saya, saudara laki-laki. Kemudian jawabnya, lah, ana tabibun. Oh, saya bukan arsitek atau saya bukan insinyur. Saya adalah seorang dokter. Lah, ana tabibun. Kemudian, anta tabibatun ya akhi. Apakah engkau seorang dokter, wahai saudara laki-laki saya? Maka dijawab, la la, modal
Nah, tidak, katanya saya seorang guru. Kemudian ini soal kedua ya Bu ya. Iqra Iqra kullal jumlah minal jumalil atiyah summa qra'a ukhran ba'da usri ba'da taghayyiri sesudah perubahannya. Iqra bacalah setiap jumlah-jumlah dari jumlah yang ada di bawah ini. Kemudian bacalah seluruhnya, yaitu bagian yang lain. Tadi satu bagian, kemudian pisahkan dan bacalah bagian lain. Ba'da taghayyir sesudah terjadinya perubahan ya. madi kama huwa fil matan. Bacalah semua jumlah Nih, tilka sayyarah mobil itu, mobil yang indah itu nih, tilka sayyarah mobil al-jamilah adalah artinya yang apa namanya Bu, yang indah ya Bu ya. Nah, mobil yang cantik atau cantik, mobil yang cantik itu allati kharajat minal an, mobil yang cantik yang keluar dari mana? dari Kemana perginya ya Bu ya? Anta Muhandis lagi ya Bu ya? udah itu saja yang bawah lagi. Yang Anta Muhandis ini kan ya Bu ya? Iya, sampai Tobibu. Sampai lagi. Yang ini ya, ke bawah lagi kan Bu? Yang Iqra kulla jumlah. Ustazah. Iqra jumlah. Yang Iqra kullal jamilah ini ya Bu ya? Waduh, saya Aina kamu kayak Abi. oke. Nah, Iqra ini Iqra artinya adalah bacalah setiap nih kita disuruh membaca tiap kalimat yang ada di bawah ini, kemudian bacalah keduanya setelah terjadinya perubahan kata munada tadi, kata panggilan tadi ya Bu ya, seperti mana yang telah dijelaskan pada contoh. Contohnya aina qalamuka ya Abi? Di mana pena engkau wahai Abi? Maka dijawab aina qalamuka ya Ummi gitu kan. Nah, tadi sudah kita dijelaskan ya Bu ya penggunaan harfun nida. Kalau namanya satu atau kalau dia mufrad maka dia di belakangnya adalah domah ya Bu ya. Domah. Kemudian jikalau dia domah maka dia sendiri. Nah, namun ini kenyataannya kita melihat kok enggak domah dia gitu ya Bu ya. Kok Abi, kok iya gitu kan. Ini Umi. Nah, ini pengecualian karena kenapa? Karena katanya adalah isim, tapi isim yang menunjukkan ditambah di belakangnya dengan isim kepunyaan. Berarti ini menunjukkan kepunyaan, abinya ini abun itu menunjukkan isim. Berarti ada dua isim di sini. Kalau domir itu kan masuk ke isim juga kan Bu ya. Domir adalah masuk ke isim, berarti di sini ada dua kata benda atau dua isim. Abun dengan ya yang menunjukkan domir mutasil atau domir yang menunjukkan kepunyaan. Maka dalam kondisi seperti ini disebut dengan idofah. Jadi ya bisa masuk ke idofah. Begitu juga dengan kata ya umi. Umi, umun. Umun kan asli katanya ya yang artinya ibu. Kemudian digabung kata bendanya ditambah dengan kata ya yang mana ya kan kepemilikan juga. Maka ini disebut idofah ya Bu ya. Cuman kondisi bacaan ianya itu tidak bisa dibaca karena lidah orang Arab apabila ianya itu berbaris
sulit bagi dia membacanya, nggak bisa mereka gitu. Jadi ini termasuk idhofah. Ya ummi, ya abi. Nah, kenapa abi? Kenapa ummi? Kenapa kasrah? Karena ya menunjukkan kepunyaan. Kemudian indaka kolam ya Ahmad. Ya, Ahmad. Hmm. Nah, ini ada Apa? kita dapat pelajaran baru, kata indaka. Nah, indaka ini artinya engkau punya, atau di sisi engkau, atau milik engkau. Nah, kita bisa menggunakan kata indaka itu ya. Apakah engkau punya kolam wahai Muhammad? Maka indun isim, ka adalah isim. Maka berarti dua, ini adalah dua isim. Kemudian kolamun, apakah engkau punya pena wahai Muhammad? Nah, berarti ini Muhammad ini barisnya gimana, Bu? Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun. Ya, Muhammadun. Ya, Muhammadun ya, Bu. Ya, Muhammadun. Oke. Kemudian ya Aminah. Ini berarti Baru jelas soalnya saja, baru reda. gimana, Bu? Hujannya baru reda saja, tadi nggak kedengaran. Oh, gitu, Bu. Ya Allah. Tapi sekarang udah kedengaran ya, Bu ya? Udah 3 ahli lain. Nah, ini ya Aminah. Aminah ini berarti bacanya ya Aminatu, Aminati, Aminata. Ya, Aminat. Nah, Ya, ya Aminah. Ya, Aminati ya. Ya, Aminati. Nah, kenapa Aminati, Bu? Aminah ini apakah dia idhofah atau idhofah, idhofah. apa dia sendiri? Mufrad. Idhofah. Makanya pakai kasroh. Kayak tadi kan contohnya ya Muhammadun ya, Bu, yang kita contohin. Nah, mufrad ya. Muhammadun, Muhammadun mufrad atau Mufrad. mufrad. Kalau Aminah ini mufrad atau idhofah, Ibu? Idhofah. Nah, dari mana kata idhofah Aminah, Ibu? Dari mana kita ini bisa mengatakan bahwa Aminah itu adalah idhofah? Karena ada Aminati gitu saja ya. Nah, dia garis bacanya adalah Aminatu sama dengan Muhammad. Karena Aminah ini satu ya, Bu, yang mufrad ya. Mufradnya itu bahwasanya isimnya cuma satu, berarti enggak dua. Kalau kayak Umi ini kan isimnya dua ya, Bu. Pertama isim biasa, yang kedua adalah isim dari domir mutasil. Berarti kalau ada dua isim, berarti itu adalah idhofah, maka dia menjadi satu ya Umi, ya Abi, ya. Kalau dia sendiri berarti isimnya mufrad nih Muhammadun. Nah, berarti dia sendiri gitu kan, Bu. Tidak ada dia digandeng yang lain. Karena dia nggak digandeng dengan yang lain, maka domah huruf akhirnya. Nah, kira-kira bisa dipahami ya, Bu. Berarti ini ya Ya, Aminatu. iya, contohnya supaya kita bisa contohnya. Ya Khadijah ini, Bu. Ya Khadijah barisnya berarti Tuh. Kasroh. Domah. Ya Fatimatu. Kalau umpamanya dia jadikan idhofah berarti ya Fatimatu Zahra. Berarti Fatimahnya itu menjadi Fatimatu atau Fatimata atau Fatimati. Fatimati. Kenapa ya Fatimati, Bu? Jadi idhofah. Karena Fatimah kan baru satu, Bu. Kalau ya Fatimatu Zahra baru dua. Karena ada iyanya sudah ya. Iyanya enggak ada di sini, Bu. Cuman iya ini adalah huruf nida yang di awal saja. Tapi ini ya kepunyaan atau ya dari domir kepemilikan tidak ada. Maka dia menjadi
Ya, Fatimah tuh Fatimah. sama hukumnya dengan Muhammad ini, Bu. Sama hukumnya dengan Muhammad ini. Ya, Muhammadun, ya Fatimatun. Kira-kira bisa dipahami, Bu, kalau yang ini? Nggak pusing saja ya. Pusing, Ibu, ya, Bu. Iya, apalagi baru dengar, tadi nggak dengar. Oke, saya jelaskan ya, Bu, ya. Harfun nida, ya, Bu, ya. Harfun nida. Ini ada 2. Itu halaman berapa ya? Ini yang penggunaan ya ini, Bu. Penggunaan iya. ya. Harfun nida. Harfun nida itu artinya adalah harfu huruf. Nida artinya adalah nama Panggilan. panggilan. Ya, harfun Iya. nida berarti harfun panggilan untuk panggilan. Huruf nida atau panggilan dia ada 2. Pertama adalah ya. Yang kedua adalah a. Nah, konteksnya atau caranya adalah ya, kalau umpamanya dia mufrad, isimnya mufrad sebelumnya ya, kemudian isim mufrad sesudahnya. Contohnya Muhammadun. Muhammadu, maka huruf akhirnya adalah karena ini mufrad ya, Bu ya. Mufrad, kenapa dikatakan mufrad? Karena dia tidak menjadi idhofah dan tidak juga menjadi mu'anats, yang mana jikalau idhofah ada 2 kata benda tapi maknanya 1. Nah, kalau di mu'anats 2 kata benda tapi apa namanya? Maknanya 2 kata benda juga di apa naat eh, eh, apa namanya? Dia menunjukkan kata sifat ya, Bu ya, kalau di naat gitu kan. Maka jikalau dia nih mufrad saja tidak bergandengan dengan kawannya gitu, dengan domir, baik domir ataupun dalam kondisi na'at man'ut ataupun domir isyarah gitu kan, maka baris akhirnya adalah dhammah. Kira-kira bisa dipahami nggak ini, Bu? Iya. Contohnya yang lain, ya muslim. Nah, muslim ini mufrad atau musanna, Ibu? Atau Nggak ada jamak? suaranya, Ustazah. Jamak. Muslim. Nggak ada suaranya apa, Ustazah? Ada Oh, juga orang namanya Muslim, Ustazah. ada namanya muslim. Ibu nggak kedengar, nggak ada suaranya ya, Bu? Iya, nggak ada suaranya sampai ini saja. Tadi maka diakhirinya dengan adalah gitu. Sampai situ putus. Tidak digandeng Karena dengan sinyal kalinya. Ibu iya apa, sih. Ibu? Sinyal Ibu kayaknya. Bu Nur ada ini ya, Bu? Ada. Jelas suaranya, alhamdulillah. Oh, jelas. Mungkin karena lobet ini mungkin. Oh iya. Ini Bu ya, kita lanjut lagi. Muhammadun ini berarti dia mufrad ya, Bu ya. Mufrad ini Muhammadun ya, Bu ya. Kalau Fatimah mufrad enggak, Bu? Mufrad karena sendiri. Iya, karena sendiri ya, Bu ya, menunjukkan dia sendiri gitu kan. Maka menjadi ya Fatimatun, ya Muhammadun, ya Azizun, ya apa lagi ya, Bu ya? Ya Malakun artinya raja ya. Oh, wahai rajaku gitu kan. Jadi artinya maka baris akhirnya adalah Domah. ya malakun, atau umpamanya lagi nama anak laki-laki kita siapa namanya, Bu Nur, anak laki-lakinya siapa namanya, Bu? Hakim. Ya Hakimu. Hakim. Berarti kalau manggilnya dengan huruf nida berarti ya Hakim. Ya. Ya Hakimu. Iya, Bu ya. Oke. Ini kalau dia mufrad ya, Bu ya, 1 nih kosakatanya. Tapi kalau dia 2 kosakatanya, kalau 2 berarti ada 2 isim. Di dalam isim itu ada 2, maka bisa jadi isim dengan isim, kata benda dengan kata benda, berarti dia adalah idhofah. Nah, maka contohnya tadi adalah abdu. Abdu kata benda enggak, Bu? Isim enggak, Bu? Isim. Allah kata benda enggak, Bu?
Isim. Ya, isim. Nah, tapi kalau digabung dia punya makna satu, Abdullah namanya, nama anak orang yaitu Abdullah. Nah, dari namanya ini berarti apa namanya bisa kita pahami Abdun adalah mudhaf, Allah itu adalah mudhafun ilaih, yang mana keduanya tidak bisa dipisah. Kalau dipisah maknanya beda. Maka supaya maknanya satu maka digabung Abdul, hamba, Allah. Ini. Allah. Jadi hamba Allah. Nah, cara bacanya adalah menjadi ya. Nah, ini kalau dia idofah ya Bu ya, cara bacanya adalah ni kasroh. Berarti ya Abdillahi. Abdullahi. Nah, tadi Ya, contohnya lagi Fatimatu Zahra ya Bu. Fatimati Zahra'u ya. Hmm. Oke. Contoh lagi yang dalam bentuk ya dengan idofah Bu, nama orang. Contohnya lagi. ya Nih, Ilyas. ya apa Bu? Ilyas. Ilyas. Ya Ilyas. Nah, kalau Ilyas ditambah dengan ya berarti Ilyasa atau Ilyasi. Ilyasin. Nah, kenapa Ilyasi Ibu? Karena sudah dua isim. Karena sudah Ah, mudhaf. bukan Ilyas. Ilyas kan ada satu Oh, cuman Bu. satu. Ilyasu. Dia Ilyas kan namanya satu cuman ya Bu ya Ilyasu berarti Ilyasu. Nah, contohnya Ibrahim berarti ya Ibrahim. Hmm. Mu. Iya, Ibrahimu. Nah, kalau kita pindah nih dah mufrad, insya Allah paham kita ya Bu ya. Akhirnya adalah doma. Bagaimana dengan isimnya kalau umpamanya bukan mufrad tetapi idofah ya Bu ya. Contohnya Abdillah, yaitu hamba Allah. Contoh lagi Fatimatu Zahra. Fatimah artinya nama orang, Zahra yaitu cerdas. Digabung namanya, yaitu karena mengikut Nabi ya Bu ya. Fatimatu Zahra. Nih, Fatimatu Zahra. Fatimah isim nggak, Bu? Sim. Zahra isim nggak? Idofah. Isim. Isim. Nah, dua isim apabila digabung berarti maknanya satu. Berarti ini nama orang satu aja ya, Bu ya. Nah, maka ketika dimasukkan ya huruf nida, maka dia menjadi. Ini kalau kita hilangin huruf nida nih, Bu. Jadi bacanya adalah Fatimatu Zahra. Kalau kita masukin jadi ya, dengan kata panggilan, maka bacanya gimana Ibu? Fatimati Ya, Fatimati. Iya, Fatimati Fatimati Zahra. Ya. Ya, oke. Dari sini bisa dipahami Ibu-Ibu atau masih bingung? Oh, ada terang-terang saja. Alhamdulillah. Tapi nggak ragu-ragu kan Bu? Kalau ragu-ragu saya jelaskan sedikit lagi Bu. Insya Allah. lagi sampai saja. Jadi lagi yaitu Harisnya. Ini saya ini Ibu-Ibu ya. Ibu jawab bareng-bareng. Nih, Harisul Bait. Arti Haris itu penjaga bait rumah. Berarti ini idofah atau na'an man'ut, Bu? Penjaga. Idofah. Idofah ya. Nah, Dua kata Apa? idofah. Berarti bacanya adalah hari. 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 Ulbaiti. Harisul Baiti. Sekarang kita coba masukkan ke dalamnya kata-katanya, yaitu dengan mungkin menggunakan apa tadi ya? Ya, dengan menggunakan ya. Nah, maka menjadi bacanya gimana, Bu? Dengan menggunakan ya atau dengan menggunakan kata panggilan. Ya, maka bacanya menjadi Ya. Ya. Harisil. Harisul. Baik. baik.
Ya, ya harisil Baiti. Kemudian kalau ya ditambah setelahnya itu nama contohnya apa lagi ya, Bu? Nama orang siapa lagi ya, Bu, yang apa? Abbasun. Abbas. Ya kalau ya Abbas berarti bacanya gimana, Bu? Abbas. Abbasun. Ya, Abbasun. Berarti wahai Bani Abbas. Oke. Contoh yang lain apa lagi ya, Bu? Yang idofah. Idofah. Siti Maryam. Contoh. Nah, Siti Maryam tadi ya, Bu. Yang lainnya, Bu, kita bikin kreatif. Contohnya apa? Khadijatul Amri. Ulil amri ya, Bu ya. Uli amri. Nih, ulul amri. Ulul amri. Nah, maka cara masukkannya menambahkan huruf nida gimana caranya, Bu? Ya ulil Ya amri. ulul Iya, ulil ya amri. ulil Ulil amri. amri. Ya, oke. Nah, dari sini insya Allah bisa dipahami, Bu, huruf nida. Insyaallah Ustazah. Alhamdulillah. Nih, lagi kita bikin ya, Bu ya, percakapan. Indaka qalam ya Muhammad. Apakah engkau punya pena, wahai Ya Muhammad? Nah, ini Muhammadnya Muhammadin, Muhammadun, Muhammadan. Muhammadun. Ya, Muhammadun. Kemudian, Diri. aina baituka ya Ustazi? Nih, aina baituka ya Ustazi? Baitu, ini baituka atau baiti? Baik. Bait Baik. baituka. Ya, baituka. Contoh lagi, ini Amirul Mukminin, Bu. Ini kan idofah juga. Maka kalau kita masukkan huruf nidanya, maka menjadi bacaannya, Bu. Amiril Amiril. Amiril Mukmin. Ya, maka dia menjadi Amiril Mukminin. Ya, contoh lagi apa ya, Bu ya? Dengan idofah. Kita kasih contoh aja biar banyak. Bisa dipahami contohnya, ya kalau ya muda ya apa kalau mudir gimana, Bu? Ya mudir, maka bacanya ya mudiru, mudaro, Ya mudiri, mudiru. Mudiru. ya mudiru. Kepalanya satu. Ya. Ini kayaknya seperti dari sini sudah bisa dipahami ya, Bu ya, apa huruf nida. Allah Ustazah. Insya Allah. Oke, kita lanjut ke bawah ya. Oke. Nih, ada daftar lakaya Adi. Apakah ini daftar engkau wahai Adi? Maka dijawab oleh kemudian ya ya apa ya Ali atau kita jawab dengan ya Fatimatu ini untuk muannasnya ini muzakarnya ya, Bu ya. Min aina anta ya akhi? Dari mana engkau wahai saudara laki-lakiku? Maka dijawab atau ya ukhti ya, ya boleh. Aina abu kayak Khalid, di mana bapak engkau? Nah, itu Khalid ini bisa diganti dengan Khadijah. Berarti Khadijah berarti ya Khadijati atau ta? Khadijatu. 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 Anta maridun nih maridun. Ini artinya sakit ya, Bu ya. Iya. Apakah engkau sakit wahai Apakah Khalid? engkau sakit ya Khali? Khali artinya paman.
Pamanku. laki-laki saya. Dari khol berarti adalah dari ibu ya, biar berarti paman dari ibu ya. Khol bahasanya tulisannya adalah khol ini ya, biar artinya anak dari apa namanya saudara laki-laki ibu. Namun berjalannya ke sini awalnya diganti ditambah dengan ya saja ya Bu ya, khali. Nah, ditambah dengan ya di akhirnya. Kemudian hmm, khali khali. Nah, kemudian khali ini ya Bu ya, ditambah ya yang yang huruf apanya huruf nidanya, maka membacanya menjadi ya Ya, Ya, kholati. ini ya Ibu, berarti ya khali. Kholatiti. Iya, seharusnya ya khali. Karena kenapa? Ini dua kata benda. Nah, yang ini satu. Ini Iya, berarti idhofah ya Bu ya. itu. Mm-mm. Oke, lanjut. Anta maridun. Apakah engkau sakit? Ya khali wahai paman saya. Kemudian Aina bintu Kayami, mana bapak apa anak engkau wahai paman saya? Nah, Ami kalau perempuannya berarti amati. Kemudian alaka alak itu kan artinya kepunyaan, punya engkau ya Bu ya. Apakah saudara Hamid. Ya apakah Hamid. engkau punya saudara laki-laki wahai Hamid? Kemudian dijawab oleh atau Hamid untuk nama laki-lakinya, Su'ad untuk nama perempuannya. Nah, kemudian maza indaka ya akhi. Inda ini artinya bisa artinya kepunyaan, bisa artinya di sisi, atau apa yang ada di sampingmu, atau artinya di samping. Yang jelas makna inda ini dikontekskan sesuai keadaan. Jikalau seperti ini, maka makna inda ini apakah engkau punya saudara apa di sisimu wahai saudara laki-lakiku gitu. Apa sih di sampingmu? Indah ini di sini artinya samping ya Bu ya. Jadi indah ini kita mengartikannya sesuai dengan teks dalam bentuk apa ya. Nah, akhi maka bisa muannasnya menjadi ukhti ya Bu ya. Kemudian assalamualaikum ya Abi. Maka Abi berarti muzakkar, maka diganti muannasnya menjadi ummi ya ummi. Kira-kira dari sini bisa dipahami ya Bu Ibu? Ya Ali. Insya Allah. Insya Allah. Ibu-ibu yang Ya Allah, lain bisa Ustazah. dipahami Bu? Ibu apa Bu Ila? Bu Ni? saja. Insya Allah Mm-mm. saja. Ya Insya Allah, Allah. Ustazah. Sedang dicerna. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Insya Iya, Allah Ustaz. kita sambung minggu depan lagi ya Bu ya. Oke, kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. Saya izin live ya Bu ya. Assalamualaikum ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Ustazah. Ya manillah. Amin ya Rabbal. Oke.